Bapak Ibu yang ingin tabarukan kita semua sebagai pengajian kita, mohon bapak-bapak ikut tinggi, bapak ibu ikut tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi fi kitabihi al-Arba'in an-Nawawiyah fil hadith al-Thani Ashar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Alhamdulillah. Tiang menyampaikan hadis yang ke-12 dari kitab Al-Arba'in an-Nawawiyah berdasarkan sanad yang tiang miliki, sanad dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh, sanad juga dari Syekh Musnidud Dunya Syekh Yasin Isa Al-Fadani, sanad dari Al-Habib Umar bin Salim, sanad dari Syekh Abdullah Baharun, sanad dari Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur, dan guru-guru tiang yang lain. Tiang sampaikan ini dan tiang ijazahkan kepada pelungguh semua nggih. Tiang ijazahkan hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jawab tiang terima ijazah. Alhamdulillah. Cukup? Perlu diterjemahkan? Nah. Bapak Ibu, Imam Nawawi mengarang suatu kitab yang populer disebut dengan Al-Arba'un an-Nawawiyah. 40 hadis yang sebenarnya bukan 40 tapi 42 hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi dari ratusan ribu pesan-pesan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilih angna ita, pilih angna tiang pelungguh supaya tidak susah-susah, karena tiang pelungguh tidak punya cukup waktu untuk belajar ratusan ribu hadis, menelitinya satu persatu. Dipilihkan tiang pelungguh 42 hadis yang semuanya adalah hadis-hadis yang penting dan merupakan gambaran dari keindahan dan kemuliaan Islam, petunjuk-petunjuk Islam untuk tiang pelungguh. Hadis yang tiang bacakan ini hadis yang ke-12 dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya, manik Nabi, perhatikan Bapak Ibu nggih, perhatikan nggih, min di antara husni kebaikan keindahan islamil mar'i Islamnya seseorang, tarkuhu dia meninggalkan ma la ya'nihi segala sesuatu yang tidak penting untuknya. Paham? Jari Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, dek nemuan de doang si perlu de ingesang. Dek nemuan de doang mama-mama nih si perlu de gagahang. Tidak hanya badan kita yang perlu kita mandikan, tidak hanya pakaian kita perlu parfumi, tapi kata Rasul, Islam kita pun perlu kita indahkan. Jadikan Islam kita itu indah. Jadikan agama yang ada dalam diri kita itu bagus dan sholah. Di antara tanda kesolahan Islam si arak lek tiang pelungguh adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Kita meninggalkan segala sesuatu yang bukan urusan kita dan tidak penting untuk kita urus dalam kehidupan dunia. Itu tanda Islam kita. Paham Bapak Ibu? Jari Islamnya seseorang non dek nele belik sorbannya hari ini. Belum tentu. Ndek nele topong putih, topong aji, belum tentu.
ndek nelek sebutan sebagai tuan guru, ustadz atau pejabat, bukan itu. Tapi ada sesuatu yang penting, arak sesuatu si bermakna yang harus terwujud dalam diri kita untuk menandakan bahwa Islam kita itu baik. Apa itu? Tarkuhu ma la yakni. Tinggalkan dende tegawe apa-apa hal-hal sindina penting li ita yang tidak perlu untuk kita urus. Tinggalkan. Kalau kita meninggalkan hal-hal itu, bagus Islam kita. Paham Bapak Ibu? Kalau kita tinggalkan, bagus Islam kita. Pertanyaannya makin niki, apa hal-hal yang tidak perlu kita urus? Pertama, kata ulama, jami'ul ma'asi wal muharramat. Nah, yang perlu kita tinggalkan pertama dan utama dalam kehidupan kita supaya adikna Islam tersolah dan bagus, jami'ul ma'asi wal muharramat. Segala sesuatu maksiat. Ngebuk dengan maksiat atau ndek? Ngelanjak batur, maksiat atau ndek? Hah? Ngorok manuk batur, maksiat atau ndek? Ninggalang sembahyang, maksiat atau ndek? Ninggalang puasa, maksiat atau ndek? Mbait sesuatu sindena hakta, maksiat atau ndek? Masya Allah. Yang pertama yang perlu kita tinggalkan, sesuatu yang tidak penting dan tidak baik adalah yang pertama, segala macam maksiat. Paham Bapak Ibu? Maksiat lidah, ngerosang batur. Ada sikira ngerosang batur? Hah? Jenara. Pertama, ngerosang Pak Camat, ada? Betul. Ngerosang Pak Kapolsek. Ngerosang si lengi maksud nggih. Jadi nyumpak dengan ada? Oh, Al-Maghfur lah tidak pernah mengajar seperti itu. Jadi yang pertama yang perlu kita tinggalkan, jami'ul ma'asi wal muharramat. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Segala macam maksiat. Kenapa? Kata Nabi ada gambarannya. Ibaratnya aten tiang pelungguh ini bersih, putih. Putih sekali hati kita. Setiap kali berbuat yang maksiat, kata Rasul, itu ibaratnya hati yang putih itu diberikan satu titik hitam. Nah, seperti spidol hitam, seperti areng. Kalau dia tobat, dibersihkan. Tapi kalau dia berbuat maksiat lagi, bertambah titik itu. Terus berombok, bedang. Akhirnya selapu atena jari ada. Nah, itulah maksiat. Tusawwidul qalb, menghitamkan hati. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita tinggalkan? Yang tidak penting, yang tidak ada artinya, tidak ada kemaslahatannya. Kata para ulama, sesuatu yang boleh tetapi berlebihan. Mangan kanggo, ngelor kanggo, lagu satu ponjol. Nah, enggak usah. Dari mangan kanggo lagu sampai satu ponjol, kan sakitian jadi. Pertama sakitian, si kedua batur dia mau. Jatah batur buyang nasi kita, enggak boleh. Hal yang sebenarnya boleh tapi berlebih-lebihan. Ngeraos kanggo? Ngeraos terus? Yo kan denger ngeraos doang pegawai Anda. Yo kan si aran manusia sino hayawanun natik, yaitu hewan yang bedanya dengan bembek sampi adalah karena manusia nu cekat ngeraos. Jadi tiang ngeraos doang, adik tiang jadi manusia situ. Salah. Memang manusia itu hayawanun natik, manusia yang bicara, tapi dalam kata an-natik itu ada terkandung makna berbicara dengan berfikir yang baik. Paham Bapak Ibu?
Nah, jadi hal yang kedua yang perlu kita tinggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh, tetapi karena berlebihan maka menjadi sesuatu yang tidak baik. Istilahnya makruh, jangan kita lakukan, tinggalkan. Tinduk kanggo, jadi ashabul kahfi. Tinduk kanggo, tinduk bagus. Bahkan dalam keadaan tertentu tidur itu menjadi senjata untuk menghimpun kekuatan. Seperti pada saat perang Badar, ketika Rasulullah bersama para sahabat hanya 313 atau 315 orang menghadapi 1000 musuh, bergetar, ada rasa khawatir, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nu'asan yaghsha, diberikan rasa ngantuk, diistirahatkan oleh Allah. Ngantuk, Nabi dengan sahabat tidur, begitu bangun jadi segar. Jadi kalau kita capek, ngantuk, itu cara Allah untuk menyiapkan tenaga untuk kita. Maka kalau ngantuk tidur, Bapak Ibu nih, tidur. Dulu pernah Rasulullah SAW melihat ada tali di Masjid Nabawi. Kata Nabi, tali apa ini? Siapa yang pasang? Kata sahabat, oh ini talinya Zainab. Zainab itu putrinya Nabi, bijan Nabi Sinina. Yoh, yang umbe masang tali Zainab le masjid. Oh, tali ini, kata sahabat, kalau Zainab sedang sholat, lalu dia ngantuk, maka dia berpegangan pada tali ini, supaya dia tidak jatuh. Apa kata Rasul? Oh, jangan seperti itu. Kalau memang sudah ngantuk, istirahatlah. Jangan memaksakan diri. Jadi tidur itu, bagus atau enggak? Lagu tinduk terus, bagus atau enggak? Nah, paham Bapak Ibu nggih? Jadi tanda kebagusan Islam seseorang yang kedua adalah dia tidak berlebih-lebihan dalam sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Itu sebabnya kalau misalnya ada orang dapat rezeki, lalu dia membeli pakaian yang bagus, boleh atau enggak? Tangguh atau enggak? Apa toko tahu udah belanja ini? Lalu pergi beli baju bagus, boleh. Tetapi memamer-mamerkan, pegawaiannya bilang jelum beli baju doang. Pegawaiannya bilang jelum memamerkan apa yang Allah berikan sebagai rezeki, dia pamerkan. Kalau bahasa sekarang dia flexing supaya dia dianggap paling mungkin paling banyak uangnya, paling gagah, paling segala. Nah, memamerkan dan berlebih-lebihannya itu tidak baik. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi si kedua, pertama ngone apa? Yang perlu kita tinggalkan segala macam maksiat. Yang kedua, apa yang perlu kita tinggalkan? Segala sesuatu yang boleh tetapi berlebih-lebihan. Lalu yang ketiga, kata para ulama, yang kita perlu tinggalkan adalah membicarakan nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Batur membeli sepeda motor, langsung si deminak majelis. Kira-kira lekan beke pengen dengannya. Arak seki si muni, ya dengar-dengar, wah mau nipu Rubin, misal, lai wah, unde de nipu, lagu, iya ngakalin batur, mulai wah ribut, ngerawasang nikmat li dengan, itu yang ketiga, jangan kita. Gak usah lihat nikmat yang ada pada orang. Kalau kita keberatan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, itu artinya kita keberatan terhadap qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang orang lain peroleh itu ada takdirnya. Apa yang sudah sampai pada
diri seseorang, itulah bagiannya. Maka jangan kita bicarakan, apalagi kita hina, apalagi kita menyebut-nyebut sesuatu yang tidak baik tentang nikmat itu. Jauhkan. Dene tengah rawasang duwe banda batur nggih. Pikiran kerisak diri, wah. Dene tengah rawasang duwe banda, ngerawasang kudung batur, warnanya bedeng, warnanya ijo. Yo karena bagus aku lengi, yo mbe karena mau nih, padahal pegawaiannya pada marah aku lagu kan kerudungnya bagus doang. Ndek marah aku, ndak usah membicarakan nikmat yang orang lain peroleh, bukan dalam kerangka iktibar, tetapi dalam kerangka membicarakan nikmat orang, menyebut-nyebutnya, apalagi dengan niat yang tidak baik, jauhi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir kata ulama adalah zikru masawi innas. Yang keempat yang perlu kita tinggalkan supaya Islam kita baik adalah zikru masawi innas, menyebut-nyebut kekurangan barang kelengian dengan. Jangan Bapak Ibu nggih. Kalau kita menyebut kekurangan orang, itu artinya kita merugikan diri kita sendiri. Kenapa? Amal yang sudah susah payah pelungguh lakukan, zikir dakwah ngelotok, apa bahasanya ngelotok? Zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ruam anu je ngene begitu ruam anu je ngene kelakon selapu pahala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah pindah lekan sida tiba iya redha sida si lelah zikir, ya si mau pahala, redha. Kenapa? Karena sida nyebut-nyebut kelengian, sida menggibah ya, kan sayang. Dulu Sayyidina Hasan al-Basri didatangi oleh orang. Kata orang itu, Imam, ada tetangga sida itu, sida dibicarakan dengan hal yang buruk. Katanya sida begini, pelengikna sida. Bahasa kita nih. Apa kata Imam Hasan Basri? Langsung beliau bangun, kemudian ke belakang, panggil orang yang membantu di rumah beliau. Semeton, masih tebedue korma ke le pawon. Nah, gitu bahasanya begitu ya. Berdua masih punya makanan kita di dapur. Kemudian dijawab, oh masih ada sekarung. Masih ada sekarung korma yang tersisa. Apa kata Imam Hasan Basri? Bungkus karung itu baik-baik, bawa ke depan ke kamar tamu, kasih ke saya. Dibawa korma sekarung itu oleh pembantu yang ada di rumah, dibawa ke depan Imam Hasan Basri, lalu dari tangannya Imam Hasan Basri serahkan kepada tamu itu. Apa kata Imam Hasan Basri? Ini tolong kasih kepada orang yang nyumpak saya itu, sebagai tanda terima kasih saya karena dia sudah bersedekah dengan pahalanya untuk saya. Milih sudah bersedekah bareng pahala anda? Ingat nggih, begitu sudah nyumpak dengan sudah bersedekah si pahala anda. Kalau sudah sholat Allahu Akbar, beng batur pahala anda. Demen sida mele? Mele atau enggak? Mudah-mudahan dipahami nggih. Ini dua hal yang terakhir, yaitu membicarakan nikmat yang orang lain dapatkan dalam bentuk yang tidak baik. Orang rumahnya bagus diomongkan. Orang baru mendapat satu nikmat jabatan digibah. Yang kedua, membicarakan kejelekan orang. Dia lupa bahwa dirinya sendiri perlu dia perbaiki.
Dua hal yang terakhir ini Bapak Ibu, kalau kita biarkan menjadi sifat kita sebagai masyarakat, rusaklah persaudaraan kita sebagai masyarakat. Kalau jamaah NWDI kerjanya begitu, satu sama lain membicarakan yang lain, menjelek-jelekkan satu sama lain, rusak jamaah kita. Kalau kita sebagai anak-anak bangsa yang diwariskan oleh Al-Maghfurlah dan para pahlawan pendiri bangsa, dengan perjuangan mereka, darah, air mata, puluhan tahun, korban jiwa ratusan ribu, syuhada di mana-mana. Lalu kemudian kita warisi Indonesia, tapi kita sebagai sesama anak bangsa, kita saling menjelekkan satu sama lain. Gara-gara ada beda masalah, salah politik, masalah hal-hal yang kadang-kadang kita tidak tahu kenyataannya, tapi kita komentari, kita ikut-ikutan bicara, akhirnya pecah, rusak persaudaraan. Mau seperti itu? Mau seperti itu Bapak Ibu? Nah, karena itu apa yang tiang ijazahkan, yaitu hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Al-Imamun Nawawi bisanadina al-muttasil ilal imamil muallif, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda Islam seseorang itu bagus, solah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak penting untuk dunia akhiratnya. Amalkan hadis ini. Siap Bapak Ibu? Amalan. Kata Imam Al-Qayrawani, hadis ini adalah satu dari 4 hadis yang sangat penting supaya hidup kita ini menjadi tenang. Apa itu? Pertama, hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini satu. Yang kedua apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik atau diam. Ngeraos ti bagus atau teduh. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, kata Imam Qayrawani, hadis yang sangat penting adalah Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar, la taghdab, jangan marah, jangan cepat emosi. Lalu hadis yang keempat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kita sampai kita menginginkan orang dapat kebaikan sama seperti kita ingin kita dapat kebaikan. Ita melihat batur mau kesolahan, pada mara ita mau kesolah. Sida melihat mau kesolahan, hal si solah melihat atau ndek, rezeki si lapang melihat atau ndek. Nah, tanda iman kita kata Rasul adalah ita demen batur mau kesolahan, pada mara demen ita diri ta mau kesolahan. Itu tanda iman kita. Masya Allah, tabarakallah. Islam indah Bapak Ibu, solah Islam. Nah, mudah-mudahan kesolahan itu, mahasinul Islam tazharu fi sulukina. Keindahan Islam itu bisa tampak dalam keseharian kita jamaah NWDI. Cukup nggih? Nah, mun terombok bareh lupa sih dah. Ingat hadis ini deh. Coba ulang hadisnya, baca pendek. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda indahnya, solahnya, bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak penting untuk dirinya. Paham gih? Tiang yakin belum gue paham. 4 hal tadi yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, segala sesuatu yang haram kita jauhi, karena yang halal banyak. Yang kedua, sesuatu yang boleh tapi berlebihan kita jauhi. Makan, jangan berlebihan. Bicara, jangan berlebihan. Okay? Tidur, jangan berlebihan. Kemudian yang ketiga, membicarakan nikmat, menggibah nikmat yang orang lain dapatkan dalam bentuk yang tidak baik.
Lalu yang keempat, menyebut kekurangan orang dan tidak mau memperbaiki kekurangan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengamalkan hadis ini, sehingga Bapak Ibu umur kita dapat kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Tekerisak teperiri nggih. Umur tiang pelungguh niki kita tidak tahu umur kita sepanjang apa. Tidak tahu kita kapan Allah memanggil kita. Mudah-mudahan panjang umur nggih. Tapi mumpung tiang pelungguh niki masih sehat, masih seger. Yang di atas panggung, di bawah panggung kita semua alhamdulillah masih sehat. Mari kita amalkan hadis ini. Jauhkan diri kita dari segala sesuatu yang membawa mudarat untuk diri kita. Terakhir Bapak Ibu yang tiang muliakan, tiang memperkuat apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI. Kita kompak untuk bersatu nggih. Cara kita kompak untuk bersatu itu sebenarnya salah satunya adalah dengan mengamalkan hadis tadi. Jadi dindik terosang, batur satu sama lain. Jangan mencari-cari kekurangan dari teman seperjuangan. Kalau ada teman seperjuangan kita, misalnya dalam organisasi, atau misalnya tiang juga kebetulan mendapat amanah sebagai Ketua Harian Nasional Partai Perindo, di dalam berpartai, dalam organisasi, di dalam kita membangun madrasah, kita bersama-sama berjuang. Ada yang kurang, ada yang keliru, bukan untuk kita bicarakan, lalu kita menjelek-jelekkan, lalu kemudian kita rusak kehormatannya. Jangan. Mari kita saling menasihati. Nasihati dengan cara yang baik. Karena kalau kita saling menasihati, maka semua urusan-urusan itu insya Allah ada penyelesaiannya. Tapi kalau kita saling menjelek-jelekkan, hal yang kecil bisa merusak seluruh perjuangan kita. Paham Bapak Ibu nggih? Jaga nurul jihad. Siap majukan nurul jihad. Siap makmurkan nurul jihad. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal. Terima kasih niki yang dapat yang sampaikan. Tiang sayang pelungguh nggih. Saling doa nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Nih sahabat-sahabat tiang lihat semua alhamdulillah. Banyak sahabat-sahabat tiang di sini. Alun Ambon, Wajah Geseng, Bual, apa Malik? Peseng, Teratak, Ayu Buka, Stiling. Wah, situ pejuang semuanya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk semua pejuang kita. Kanggo tebak kopok? Kanggo. Ada dengan berbahasa, wah, dalam Islam itu kalau ada sesuatu yang menyenangkan kita harus takbir. Tidak boleh tepuk tangan. Siapa bilang tidak boleh? Tidak ada larangan. Tidak ada peringatan dari Rasul. Dan segala sesuatu dalam kehidupan dunia, segala sesuatu dalam kehidupan kemasyarakatan kita, tradisi-tradisi yang ada di tengah-tengah kita, selama tidak ada larangan, maka itu dibolehkan. Paham Bapak Ibu nggih? Jadi prinsip dalam Islam itu sederhana. Al-asya, al-aslu fil asya, al-ibahah. Selain urusan akidah, kalau akidah tidak boleh. Misal rukun iman ada 6, terus batur talon Ambon lekan lain 6 doang rukun iman. Coba terombok sekik dulu, nenek kanggo. Kenapa? Akidah. Yang kedua ritual ibadah, sholat. Dari zaman Nabi begini terus takbir. Bagaimana kalau kita takbir begini-begini? Tidak boleh. Kenapa? Itu ritual ibadah. Tapi selain akidah, selain ritual ibadah, cara kita mengaji, cara kita menampakkan rasa senang, syukur kita, cara kita membangun masyarakat kita, cara kita bernegara, berbangsa, kita dipersilahkan di dalam Islam untuk melakukan hal-hal yang kita pandang baik selama tidak melanggar prinsip dalam agama. Jadi kalau kita senang, kanggo pokok-pokok,
Alhamdulillah. Itu tanda kita senang. Dan memang umat Islam itu harus dalam saat dia melakukan kebaikan, termasuk pengajian seperti ini, harus dengan sukacita, kesyukuran. Jangan hadir di pengajian tapi mukanya merengut. Ya. Mana senyumnya? Nah, begitu. Indah sekali senyumnya Batur Talon Ambon. Senyum, tanda kesyukuran kita. Alhamdulillah. Fabidzalika falyafrahu. Dalam setiap kebaikan kita syukuri, kita bersukacita. Alhamdulillah. Ini yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan. Mohon hadis yang tadi sudah tiang ijazahkan, yang sudah pelungguh tiang sampaikan kepada pelungguh maknanya, walaupun itu bukan seluruh maknanya, tetapi gambaran dari makna hadis niki tolong dipahami dan diamalkan nggih. Ia jarin penghiburan tiang menyampaikan sesuatu, katakanlah sesuatu pengetahuan atau ilmu, lalu pelungguh pahami dan kemudian diamalkan. Ia jari kesukaan tiang. Mun pelungguh tidak mengamalkan, sayang. Misalkan tiang. Paham nggih? Mun sida ndek milih ngamalang apa sih tiang sampeyan, kesian tiang. Jadi langan sida sayang lek tiang, sida amalang apa sih tiang sampeyan. Setiap kali sida ngamalang apa sih tiang sampeyan niki, pesan Nabi niki, Rasulullah niki, maka tiang mau pahala nendah. Kenapa? Adalu alal khair kafailihi. Orang yang memberitahu, memberi petunjuk kepada kebaikan, dia dapat pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Ada dengan bekatuan belangan aning masjid, oleh kanto batur, terus dengan sino lalu ya ampun sembayang, maka bagian dari pahala dia pergi ke masjid, dia sholat, itu dapat orang yang memberikan petunjuk jalan. Kenapa? Dengan sebab dia menunjukkan jalan, orang itu dapat sholat di masjid. Niki harapan tiang. Terima kasih. Maaf sekali lagi apabila ada kekhilafan, kesalahan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Pokoknya pokok NW Nahdlatul Wathon NWDI. Pokoknya pokok NW NWDI. NW dan NWDI itu dalam kesepakatan islah yang ditandatangani oleh tiang dan Tuan Guru Haji lalu Muhammad Zainuddin Tsani. Tiang dengan beliau berdua kami tanda tangan. Di situ tertulis jelas NW dan NWDI keduanya mewarisi perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Tertulis jelas. Catatan sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh siapapun. Kalau ibaratnya perjuangan Al-Maghfurlah seperti seekor burung, maka dua sayapnya, satu NW, satu NWDI. Keduanya itu berkepak. Kalau ada yang satu patah, maka miring terbangnya. Tapi kalau dua-duanya bisa berkepak, tinggi ke atas. Wansur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Wathon fil alamin bihaqqi Muhammadin. Paham Bapak Ibu? Nah, dengan kata lain, jaga kedua sayap niki nggih. Cara menjaga paling sederhana, jangan merusak keduanya. Mun dek tebau ikut langsung untuk membangun, paling tidak dek teseda. NW dan NWDI. Kita jaga keduanya karena keduanya itu adalah pengadik-adik menjadi sayap perjuangan dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.